Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Kolektibilitas Aktiva Produktif PT BPR Cempaka Nagari Padang pada tahun 2018 dan 2019. Pengertian bank melihat perkembangan keberadaan dan aktivitas bank. Sangatlah penting untuk mengetahui pengertian bank. Pengertian bank menurut Desmayanti tahun 2020, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang kepercayaan, dalam arti media perantara antara debitur dan kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, dari berbagai macam pendapat mengenai pengertian bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana, kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1. Pengertian kredit, fungsi dan tujuan kredit. 1. Pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Romawi credere, artinya percaya dalam bahasa Belanda, vertrouwen dalam bahasa Inggris, belief atau trust atau confidence, artinya sama, yaitu percaya. Dapat disimpulkan makna dari kata percaya adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Pasal 1 Ayat 11 Tahun 1998, perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan, yaitu pertunjukan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kelangsungan hidup bank tergantung keuntungan yang didapatkannya. Jika bank terus-menerus kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan. Yang kedua, membantu pemerintah, yaitu semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit, berarti adanya kecurangan dana di berbagai sektor, terutama sektor real. Keuntungan bagi pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatkan barang dan jasa, dan hal ini dapat kita lihat dalam peningkatan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Yang kedua, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank. Dan yang ketiga, membantu usaha nasabah. Membantu dalam usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk modal kerja maupun untuk konsumsi. Dengan hal tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Selanjutnya, tujuan kredit. Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting sehingga dapat memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang
kegiatan ekonomi. Bank memberikan kredit dengan tujuan yang pertama mendapatkan pendapatan bank dan hasil bunga kredit yang diterima. Kedua, menambah modal kerja di perusahaan. Yang ketiga, memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada. Keempat, mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, menjalankan pada kegiatan operasional bank. Pengertian kredit bermasalah. Kredit bermasalah yaitu risiko yang berpengaruh sangat kepada kelangsungan hidup suatu bank. Apabila risiko tidak dapat teratasi dengan baik, maka akan mengakibatkan tindakan tidak seimbangnya suatu bank tersebut. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman ataupun bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur. Penyebab kredit bermasalah. Kesalahan bank internal. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah. Kurang teliti dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kredit. Kurang memahami kebutuhan keuangan dari calon nasabah dan manfaat dari kredit yang diberikan. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat, kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah, kurang berinteraksi dengan nasabah. Penjabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah. Kesalahan nasabah eksternal. Nasabah tidak jujur. Nasabah tidak mempunyai komitmen, pengalaman dalam menjalankan kredit. Nasabah tidak meluangkan waktu untuk usahanya. Cara penyelesaian masalah kredit. Cara penyelesaian kredit bermasalah. Ketika bank memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan kredit bermasalah, maka tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, maka tindakan yang dapat diambil melalui 5 cara, yaitu 1. Reconditioning yaitu usaha untuk memungkinkan pengembalian hutang oleh debitur dengan cara memberikan keringanan berupa perubahan syarat-syarat seperti penyesuaian suku bunga. 2. Rescheduling, suatu usaha penyelamatan kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu kelunasan atau perubahan besar angsuran pada setiap periode. Tindakan ini dapat diberikan jika A. Masalah yang dihadapi hanya kesulitan likuiditas sementara. B. Debitur bersikap kooperatif atau jujur. C. Penyelamatan lebih baik daripada likuiditas. D. Manajemen dan sarana produk berjalan baik. E. Prospek usaha dapat diharapkan. Restructuring, alternatif penyehatan kredit dengan cara menambahkan modal. Nasabah dan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara A. Tambahan kredit apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja dan juga dalam hal investasi, baik pelunasan maupun tambahan investasi. B. Tambahan modal apabila tambahan kredit memberatkan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri. Tahap pertama yang dilakukan calon nasabah adalah mengajukan permohonan kredit. Tahap analisis kredit.
yaitu cara untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan dan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit serta tertib sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Analisis kredit juga bertujuan agar kredit yang diberikan mampu sesuai dengan sasaran. Prinsip penilaian yang sering digunakan oleh pihak bank adalah prinsip 5C. 2. Tahap persetujuan kredit, yaitu tahap untuk menentukan apakah permohonan kredit disetujui atau tidak. Apabila surat permohonan kredit sudah disetujui, maka pihak bank akan memberitahukan melalui surat persetujuan kepada nasabah dengan mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. 3. Penandatanganan akad, yaitu setelah disetujuinya permohonan kredit atau oleh pihak bank, maka nasabah akan menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian baik penandatanganan secara langsung maupun melalui notaris. 4. Tahap pencairan kredit merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh nasabah setelah dilakukannya penandatanganan akad. Tahap pencairan kredit berupa pembayaran atau pemindahan buku ke dalam rekening bank, serta nama harus mengisi kuitasi pencairan kredit di hadapan petugas bank. Sejarah PT BPR Cempaka Nagari Padang merupakan salah satu bank perkreditan rakyat di Kota Padang. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Cempaka Mitra Nagari menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Segera kunjungi bank perkreditan rakyat terdekat ini pada hari dan jam buka. Bisa juga menghubungi kontak telepon untuk informasi lainnya. Visi dan misi. Visi PT BPR Cempaka Nagari Padang menjadi BPR yang terbaik di bidang pembiayaan mikro. Misi PT BPR Cempaka Nagari Padang mendukung pengembangan usaha mikro, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat dan akurat untuk nasabah, meningkatkan nilai investasi dan kesejahteraan bagi pengurus dan karyawan, menciptakan suasana yang kondusif dengan pemilik modal. Untuk susunan kepengurusan, teman-teman bisa melihat di slide berikut ini. Laporan kolektibilitas aktiva produktif. Data kredit kolektibilitas PT BPR Cempaka Nagari Padang pada tahun 2018 dan 2019. Data tersebut yang telah tertera dalam layar tersebut. Lanjut. Analisis data dan tindakan. Pada kolektibilitas lancar, perubahannya 218.259. Analisisnya menunjukkan bahwa Bank BPR Cempaka Nagari Padang sangat mampu menseleksi debitur dengan baik, sehingga kredit lancarnya mengalami PN sebesar 218.259 dengan kumulatifnya 5.499.449. Tindakan meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan debitur lancar tersebut agar kolektibilitasnya berubah, sehingga dapat kredit lancarnya mengalami kenaikan lebih. Melakukan kunjungan ke tempat debitur minimal 3 bulan sekali. DPK-nya dengan perubahan 1293928. Analisis pada tahun 2018 tidak menunjukkan adanya status DPK pada Bank BPR Cempaka Nagari Padang. Sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu memelihara debitur pada kolektibilitas DPK yang menunggak 1 sampai dengan 90 hari, sehingga Bank BPR Cempaka Nagari Padang memiliki status DPK sebesar 1293928 dengan total kumulatifnya sebesar 1293928. Tindakan menjaga dan memelihara hubungan baik dengan debitur, menjaga
strukturisasi sesuai dengan kesepakatan bersama debitur. Lanjut, kurang lancar. Perubahannya 60972. Analisis menunjukkan Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu untuk memelihara debitur pada kolektibilitas kurang lancar yang menunggak 91 sampai dengan 120 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan sebesar 60972 selama tahun 2019 dengan total kumulatifnya 98701. Tindakan bank berkewajiban mengeluarkan surat peringatan pertama, melakukan perhitungan akrual terhadap tindakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukaan, dan tindakan-tindakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang Apabila memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, maka restrukturalisasi dapat dilaksanakan. Diragukan dengan perubahan 24566. Analisis menunjukkan Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu untuk memelihara debitur pada kolektibilitas diragukan yang menunggak 121 sampai 180 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan selama 2019 dengan total 24599 dengan kumulatifnya 517. Tindakan melakukan penjualan objek melalui pelelangan agenan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Debitur tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka perusahaan memberikan SP2 dan SP3 pada debitur yang bersangkutan, melakukan penawaran diskon dan menghapus bunga tunggakan agar debitur ingin melakukan pembayaran utang. Terakhir, macet. Perubahannya 216.628. Analisis menunjukkan Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu untuk memelihara debitur pada kolektibilitas macet yang menunggak di atas 181 hari, sehingga tunggakan mengalami pengurangan 216.628 selama tahun 2019 dengan total kumulatifnya 259.934. Tindakan melakukan pelelangan agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100% dari aktiva produktif untuk mengcover risiko terburuk kredit, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan negosiasi dan restrukturalisasi, melakukan penawaran diskon, dan menghapus bunga tunggakan apabila debitur ingin melakukan pembayaran hutang, melakukan penghapusan buku pada neraca bank, dan tidak ada harapan untuk ditagih. Dari kesimpulan laporan kolektibilitas PT BPR Cempaka Nagari Padang pada tahun 2018 sampai 2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Lancar. Pada Bank BPR Cempaka Nagari Padang sangat mampu menseleksi debitur yang dengan sangat baik, sehingga kredit lancarnya mengalami peningkatan sebesar 218.259 dengan kumulatifnya sebesar 5.499.449. DPK dalam perhatian khusus. Pada tahun 2018 tidak menunjukkan adanya status DPK pada BPR Cempaka Nagari Padang, sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu memelihara debitur pada kolektibilitas DPK yang menunggak 1-90 hari, sehingga Bank BPR Cempaka Nagari Padang memiliki status DPK sebesar 1.293.928 dengan total kumulatifnya sebesar 1.293.928. Kurang lancar. Pada Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu memelihara debitur pada kolektibilitas kurang lancar yang menunggak 91-120 hari, sehingga tunggakan mengalami kenaikan sebesar 60.972 selama tahun 2019 dengan total kumulatifnya 98.701. Diragukan. Pada Bank BPR Cempaka Nagari Padang mampu untuk memelihara debitur pada kolektibilitas diragukan
yang menunggak 121 hari sampai 180 hari sehingga tunggakan mengalami kenaikan sebesar 24.566 pada tahun 2019 dengan kumulatifnya sebesar 517. Macet pada Bank BPR Cempaka, Negari Padang mampu untuk memelihara debitur pada kolektibilitas macet yang menunggak di atas 180 hari sehingga tunggakan mengalami pengurangan sebesar 216.628 pada tahun 2019 dengan total kumulatifnya sebesar 254.934. Saran: perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan data kolektibilitas dan harus mampu mengolahnya dengan baik dengan kriteria kolektibilitas debitur NPL untuk menyetujui dan menolak pengajuan pinjaman. Baiklah, sekian dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kami, silakan bertanya pada WA group yang telah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.